Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sisa umur kita dipergunakan untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang Bapak cintai, siswa baru SMP Negeri 1 Geger Bitung. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala kita bisa bertemu meskipun di dalam suasana daring atau virtual. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan normal. Meskipun beberapa bulan, beberapa tahun terakhir kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara normal karena seperti kita ketahui dalam kondisi darurat, dalam kondisi kita menghadapi suatu wabah yaitu COVID-19. Kembali Bapak ingatkan kenapa ini harus diwaspadai dan kenapa sekolah dilaksanakan secara daring. Pertama karena wabah corona memang nyata adanya, tidak bisa kita anggap enteng. Oleh karena itu ada 3M yang harus selalu diperhatikan. Di antaranya adalah 1, kita harus selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, sering cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga kenapa kita tidak boleh tatap muka. Ini masalahnya kerumunan ini yang bisa menyebabkan penyebaran virus corona lebih cepat lagi. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona cepat berlalu, Allah segera mengangkat, dan kita semua warga sekolah, Bapak Ibu guru, kamu bersama keluarga di rumah dilindungi Allah Ta'ala, dijauhkan dari wabah corona. Anak sekalian, yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ini, karena memang diantaranya tugasnya adalah yang berhubungan dengan masalah agama dan akhlak. Bapak sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sangat berharap kepada kalian semua agar semua kita itu muara pokoknya adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu artinya bahwa pembelajaran kita paling tinggi adalah segala sesuatu dinilai dengan ibadah. Dari rumah kita belajar bismillah tawakal Allah. Mau bekerja bismillah. Mau apapun suatu pekerjaan, kecuali umpamanya kalau kita mau ke WC itu kita membaca bismillah. Artinya apa? Inilah nilai agama. Kita mengerjakan sesuatu bukan karena diri kita, tetapi semata-mata memang karena Allah Ta'ala. Kita makan karena Allah. Dengan makan kita bisa melaksanakan ibadah. Kita belajar semua, sekali lagi, awali semua kegiatan dengan bismillah dan akhiri semua kegiatan dengan memuji Allah, alhamdulillah. Inilah nilai-nilai yang terus kita jaga dan kita pertahankan. Kemudian, mengapa pendidikan agama ini begitu sangat penting? Ya. Karena agama ini akan kita bawa, tauhid ini, Islam ini, iman ini akan kita bawa bukan hanya keselamatan kita di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita selamat
di dunia, belum tentu kita selamat di akhirat. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amal ibadah kita yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Jadi pegangan kita nomor satu adalah agama kita, iman kita yang harus kita pertahankan. Meskipun sekali lagi ya, kita segala aktivitas terbatas di dunia, ternyata apapun yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Zilzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan akan dibalas, sekecil apapun kejelekan akan dibalas. Jangan pernah kita berpikir berbuat maksiat kecil, tapi berpikirlah kepada siapa kita berbuat maksiat, dan itu akan terekam ila yaumil qiyamah. Nah, oleh karena itu segala tindak tanduk, segala perbuatan kita harus betul-betul perhatikan, karena ada catatan. Kemanapun kita pergi ada dua malaikat, ada dua CCTV yang akan terus merekam kita, Raqib dan Atid. Ini CCTV yang sampai ila yaumil qiyamah, dan itu akan dibuka saat kebaikan kita dan kejelekan. Sekali lagi, anak sekalian di rumah ya, jangan sampai lupa kewajiban kepada Allah, lupa kewajiban kepada kedua orang tua. Kewajiban kepada Allah apa saja? Beribadah, semua jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui ada rukun iman, rukun Islam, ya. Rukun Islam ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, yang sering kita lakukan sehari-hari adalah sholat. Hati-hati, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Ya, dalam keadaan dan dimanapun, sholat jangan sampai ditinggalkan. Ini yang berhubungan dengan masalah akhlak, masalah kegiatan keagamaan di rumah. Ya, bandingkan kalau kamu pegang HP di rumah berjam-jam kuat, bisa jadi 2 jam, 3 jam, 10 jam. Tapi kenapa 10 menit, 5 menit untuk sholat susah? Ya, ini tantangannya sangat berat sekali. Ya, musuh nomor satu sekarang bagi anak-anak, bagi kita semua adalah HP. Kita semua aktivitas kalah dengan HP. Ya, ibadah, sholat berapa menit? Ngaji kita berapa menit? Berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua berapa? Tapi kenapa hari-hari kita itu lebih banyak dengan HP? Nah, inilah sekalian. Dan sebagai tambahan, anak sekalian yang perlu diperhatikan, Bapak ingin menyampaikan hal-hal atau rambu-rambu. Kamu harus tahu kalau nanti satu saat kita pembelajaran normal, tatap muka, ya, rencananya insya Allah kalau tidak salah tahap awal baru berapa persen, sekitar bulan Agustus. Sekarang tidak boleh bulan Agustus, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Itu sebagian dari siswa akan dibuat jadwal secara bergilir. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama ya masalah berhubungan dengan tata krama dan tata tertib di sekolah SMP 1 negeri begitu. Ada ketentuan umum, diantaranya adalah masalah pakaian. Ya, nanti dipersiapkan, yang sudah ada boleh dipakai. Yang belum ada, itu tidak usah dipaksakan, ya. Yang ada dulu dipakai. Bagaimana masalah pakaian seragam? Yang pertama, secara umum pakaian itu sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau masa pandemi tidak dianjurkan untuk memakai baju seragam. Sementara pakai baju bebas. Tapi kalau nanti sudah ada tatap muka secara resmi, boleh, ya. Yang pertama, untuk pakaian putih-putih jadwal hari Senin, putih biru hari Selasa, kemudian hari Rabu batik, hari Kamis koko, hari Jumat dan Sabtu pramuka.
Itu ya, kalau yang sudah ada. Yang belum ada tidak apa. Berikutnya, pakaian harus dilengkapi dengan atribut SMP Negeri 1 Buger Bitung. Jangan sampai atribut menggunakan sekolah lain. Kamu sudah terdaftar di SMP 1 Buger Bitung, semua atributnya nanti akan diperiksa. Berikutnya, topinya juga. Ya, dianjurkan sepatu hitam berkaos kaki hitam putih, tidak menggunakan sepatu yang mahal-mahal ya, untuk menghindari kecemburuan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian lagi, pakaian tidak tipis, tidak menerawang, tidak ketat, ya tidak boleh, dan tidak mengenakan perhiasan dan bermake up, nggak boleh, ya, dicurang-coreng mukanya, nggak boleh. Nah, itu khusus untuk laki-laki, diantaranya adalah pakaian celana normal, ya, tidak dibuat kekecilan atau sempit ya. Selanjutnya, celana tidak digulung, celana tidak disobek, celana ukuran di bawah 18 cm. Jadi tidak boleh terlalu tinggi ya, ngatung gitu ya. Ini yang berhubungan dengan masalah pakaian. Selanjutnya, pakaian olahraga. Pakaian olahraga wajib dipakai selama mengikuti kegiatan olahraga. Kalau di dalam kelas tidak diperbolehkan menggunakan baju olahraga. Baju olahraga hanya dipakai pada waktu olahraga. Ketika belajar di dalam ruangan diganti dengan baju yang resmi sesuai dengan jadwal ya. Bisa putih-putih atau putih biru atau koko dan lainnya. Berikut, anak sekalian, di sekolah kita alhamdulillah setiap hari dilakukan pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak mulia. Dengan cara bagaimana? Pertama, setiap 1 minggu dibuat ada jadwal 3 kali, Selasa, Kamis, dan Sabtu kalau normal, pembinaan pelaksanaan ibadah sholat duha bersama ya, dibuatkan kultum dari siswa juga dan oleh guru-guru ya. Kemudian selanjutnya, anak-anak diwajibkan mengikuti kegiatan sholat berjamaah zuhur di masjid. Alhamdulillah, masjid kita dalam keadaan memadai dan sedang dalam keadaan finishing. Mudah-mudahan berdoa dan terima kasih kepada anak yang sudah berpartisipasi untuk menyelesaikan masjid kita ini. Alhamdulillah. Dan mungkin ini yang perlu Bapak sampaikan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak niat dari awal pembelajaran dan insya Allah sampai lulus dari alumni dari sekolah SMP 1 Gerbitung 3 tahun di sini, insya Allah mendapatkan ijazah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lagi barokah, dan menjadi anak yang soleh dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.